Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukru ala ni'amillah. Di pertemuan kita pada kesempatan ini kita dapat bermajlis kembali di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Jemaah sekalian, a'azzanillah wa iyyakum. Pada kesempatan ini kita berada di pembahasan yang terakhir dari pembahasan mengenai bagaimana memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Dan kita akan membahas tentang beberapa hadis yang dianggap bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Dan saya ambil dari sebuah kitab yang berjudul Al-Ajubatul Hisan an ahaditha yu'aridu dohiruha Al-Quran. Buah karya Fadilatul Syekh Abu Abdillah Abdul Wahab Ibnu Abdillah Hafidhahullahu Ta'ala. Dan di dalam kitab ini banyak contoh-contoh yang dikemukakan oleh penulis kepada kita semua. Tentu saja dalam waktu yang singkat kita tidak akan bisa memaparkan seluruhnya. Namun kita berharap supaya kita dapat memahami beberapa perkara-perkara yang mudah-mudahan perkara-perkara ini bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama, saya ambil contoh yaitu tentang hukum zakat fil khudrawat, yaitu hukum zakat pada sayur mayur. Ada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman,
berinfaklah kalian dari usaha kalian yang baik-baik. Dan juga berinfaklah kalian dari apa saja yang telah kami keluarkan untuk kalian dari bumi ini. Firman Allah yang mulia ini menggunakan redaksi anfiqu, berinfaklah kalian. Perlu diketahui bahwa bahasa Al-Quran tentang berinfaklah kalian, bersedekahlah kalian, dan zakatlah kalian, para ulama mengatakan ini semuanya sama. Pengertiannya sama. Walaupun nanti oleh para ulama ahli fikih kemudian dipetakan, didudukan. Namun sebenarnya kata-kata anfiqu, kata-kata tasodaku, kata-kata ya zakat, jadi semuanya maknanya sama, yaitu mengeluarkan harta. Seperti itu. Oleh karena itu, ketika dikatakan anfiqu min thayyibati ma kasabtum, infakkanlah oleh kalian yang baik yang telah kalian usahakan, jangan heran kalau kemudian ada sebagian dari kaum muslimin yang mengatakan ini sebagai dalil zakat profesi. Itu jangan heran. Karena kata-kata anfiqu min thayyibati ma kasabtum itu bisa maknanya infak, bisa maknanya sedekah, bisa maknanya zakat. Adapun kenapa mereka mengatakan ini adalah zakat profesi, jawabnya karena mereka berpijak kepada letterlock penerjemahan anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Itu yang pertama. Yang keduanya, mengapa kemudian tidak ada zakat profesi? Jawabnya karena memang dalam praktiknya zakat profesi tidak ada. Sedangkan profesi yakni umal, para pegawai dari sejak zaman dahulu sudah ada. Oleh karena tidak ada dalil yang menunjukkan adanya zakat profesi, maka para ulama mengatakan tidak ada. Kemudian, adapun kenapa bahwasanya zakat mesti terikat dengan dalil? Karena perintah zakat selalu bersama dengan perintah infak, perintah sholat. Aqimus sholat wa atu zakat. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Lalu para ulama mengatakan bahwasanya aqimus sholat wa atu zakat. Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Kita tahu ini adalah ibadah mahdhah. Ibadah yang telah ditetapkan ketentuannya. Maka kalimat wa atu zakat, tunaikanlah zakat, para ulama berselisih paham. Apakah dia ibadah mahdhah ataukah ghair mahdhah? Ibadah mahdhah adalah ibadah yang terikat aturannya, dan ghair mahdhah adalah ibadah yang tidak terikat aturannya. Namun karena wa'atu zakat mengiringi ya aqimus sholat, para ulama mengatakan zakat ibadah mahdhah dan kita tidak boleh menetapkan sesuatu keluar zakatnya kecuali ada dalilnya, ada ketentuannya, ada ketetapannya. Meskipun zakat memberikan faedah kepada orang lain. Adapun sholat, yakni untuk kita, tidak memberikan faedah kepada orang lain, kecuali sholat jenazah. Sholat jenazah ada faedah untuk orang lain. Karena Rasulullah SAW telah menjelaskan barang siapa yang disolatkan oleh 100 orang yang ahli tauhid, ya, maka dia akan dibebaskan dari api neraka. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ada sholat yang berfaedah bagi orang lain. Contohnya sholat jenazah. Ini yang pertama. Yang kedua, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Yang keduanya, wa anfiqu mimma akhrajna lakum minal ardh. Ini pun juga dari kalimat anfiqu mimma akhrajna lakum minal ardh. Artinya yang pertama juga berbicara tentang infak, yang kedua juga sama.
Namun yang kedua ini, wa mimma akhrajna lakum minal ardh, kita tahu bahwasanya jarang orang berbicara infak dari apa yang kami keluarkan bagi kalian minal ardh, dari bumi, melainkan ini maknanya zakat. Makanya kalimat wa anfiqu mimma akhrajna lakum minal ardh, dan infakkan oleh kalian dari apa yang kami keluarkan dari bumi ini untuk kalian, jelas ini maknanya zakat. Itulah sebabnya kalimat anfiqu min thayyibati ma kasabtum mereka maknakan dengan zakat. Nah, adapun kalimat wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan keluarkanlah zakat dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian, ini zakat yang berkenaan dengan semua yang bumi, yang dihasilkan oleh bumi, semua yang dikeluarkan oleh bumi, ya, sebagaimana yang Allah perintahkan, yang Allah keluarkan dari bumi tersebut. Maka berdasarkan keterangan ini, tentu saja ini menunjukkan kepada kita bahwa ayat ini menunjukkan bahwa apa yang dikeluarkan oleh bumi berupa al-khudrawat, yaitu sayur mayur, dan juga yang lainnya, maka mesti adanya zakat. Jadi ini adalah dalil tentang zakat, adanya zakat khudrawat dan yang lainnya. Selanjutnya, setelah diterangkan ayat ini dan maksudnya, terutama kalimat yang kedua, wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan dari apa saja yang telah kami keluarkan, ya, dari bumi, maka ini dalil bahwa surah Al-Baqarah ayat 267 adalah dalil tentang adanya zakat sayur mayur dan yang lainnya. Ini adalah dalilnya. Selanjutnya, kemudian ada hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sunannya, hadis nomor 638. Maka ada hadis yang berbunyi, ya, kata Mu'adz bin Jabal, diterangkan bahwa Mu'adz bin Jabal annahu kataba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu anil khudrawat wa hiya al-bukul. Sesungguhnya Mu'adz bin Jabal, beliau telah menulis surat kepada Nabi SAW dan bertanya tentang al-khudrawat, yaitu tentang zakat tanaman, zakat sayur mayur. Maka faqala, Rasul bersabda, laisa fiha syai'un, kata Rasulullah, tidak ada ya sedikit pun zakat bagi khudrawat, yaitu tidak ada sedikit pun zakat bagi sayur mayur. Maka berdasarkan keterangan ini berarti sesungguhnya sayur mayur atau khudrawat itu tidak ada zakatnya. Nah, dari keterangan ini maka berarti ada dua persoalan. Apa itu? Firman Allah yang mulia tadi menerangkan, yaitu tentang adanya zakat khudrawat, adanya zakat sayur mayur, ya. Karena kalimat wa mimma akhrajna lakum minal ardh, sedangkan hadis ini mengatakan laisa biha syai'un, bahwa tidak ada apa-apa, yakni tidak ada hukum zakat khudrawat. Maka dari penjelasan ini, penulis, saya katakan penulis dulu, penulis mengatakan bahwa dua keterangan ini, yakni terjadi pertentangan tentang dua keterangan ini. Bagaimana mendudukannya, kata beliau? Maka kemudian beliau melakukan penelitian. Apakah memang ada yakni zakat khudrawat atau tidak? Kemudian beliau mengatakan bahwa setelah dilakukan penelitian, menurut beliau, menurut penulis kitab ini, anal hadisa dhaifun, bahwasanya hadis tersebut dhaif, la yathbutu an Rasulillah sallallahu, yang tidak sabit datang dari Rasulullah. Wal ayatu salimatun minat ta'arud, dan ayat pun selamat dari ta'arud,
wallahu a'lamu bissawab, dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui mana yang benarnya. Ini penulis mengatakan demikian. Jamaah sekalian, sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan bahwa yang dimaksud oleh penulis ini ingin memposisikan atau ingin memproporsionalkan antara ayat dengan hadis. Dan beliau ternyata menyatakan hadis ini sanadnya dhaif dari jalan Al-Hasan bin Umarah, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Ubaid, dari Isa bin Talha, dan sampai kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan Imam At-Tirmidzi mengatakan isnadu hadal hadits laisa bisahih, yakni sanad hadis ini tidak sahih. Kemudian walaysa fi hadal bab an sallallahu syai'un, dan tidak ada sesuatu pun keterangan yang sahih yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Wa inna ma yurwa an Musa ibni Talha an sallallahu mursalan. Ini diriwayatkan dari Musa bin Abi Talha, namun riwayatnya mursal, yakni riwayat ini tidak bisa diterima karena seorang tabi'in mengaku menerima dari Rasulullah SAW. Walaupun beliau mengatakan wal amalu ala hada inda ahli ilmi, bahwasanya beramal ya atas pendapat tersebut di sisi ahli ilmu, an laisa fil khudrawati shadaqah, bahwasanya tidak ada zakat pada khudrawat, yaitu pada sayur mayur. Ini contoh. Baik jemaah sekalian, jadi ternyata di sini penulis mengatakan bahwa ini tidak terjadi pertentangan lantaran apa? Lantaran hadis mengenai laisa fiha syai'un, yakni tidak ada sesuatu pun padanya, yaitu tidak ada sesuatu pun zakat pada khudrawat. Ini yang pertama. Walaupun mungkin nanti saya akan berikan pandangan apakah pendapat ini adalah pendapat yang tepat atau tidak, maka tentu saja mengenai zakatul khudrawat memang ada perselisihan di kalangan para ulama. Mungkin penulis kitab ini beliau yakni menyatakan bahwa khudrawat itu tidak wajib zakatnya. Ya, tidak wajib zakat ya tentang khudrawat ini. Dan memang ini sesuai dengan sebagian dari fatwa para para ulama ya, seperti itu. Yakni beliau mengatakan bahwasanya khudrawat itu tetap wajib zakat. Karena apa? Karena kalimat laisa fiha syai'un, yaitu tidak ada zakat padanya, ini bertentangan. Padahal pendapat para ulama yang muktabar, la tajibu zakatu fil khudrawat wala fil fawaqih, bahwasanya tidak ada kewajiban zakat pada khudrawat dan juga pada fawaqih. Kenapa? Wa dzalika li anha la tuqalu wala tudakhuru, karena sesungguhnya dia tidak bisa ditakar dan dia pun tidak bisa diawetkan. Ini diantara penjelasan tentang masalah ini. Namun di sini yang paling penting bagi kita adalah bahwa ketika sebuah hadis bertentangan dengan ayat, maka di sana ada dua kemungkinan. Apa itu? Pertama, hadisnya adalah hadis yang lemah. Yang keduanya, hadisnya sahih. Kalau hadis ini lemah, ya sebagaimana penerangan penulis, maka memang berarti hadis ini tidak bisa dikatakan bertentangan dengan ayat. Karena apa? Karena hadisnya lemah. Tetapi seandainya hadis ini adalah hadis yang sahih, maka walaupun dianggap bertentangan dengan ayat, maka ini tidak bertentangan. Tetapi hadis ini sebagai taksis yang menghususkan dari ayat tersebut. Ini adalah contoh yang pertama. Selanjutnya jamaah sekalian, assalamualaikum. Kemudian contoh berikutnya kenaan dengan masalah ini, yaitu tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah firmankan di dalam surat Ali Imran, yaitu pada ayat yang ke-102. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Firman Allah yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah tabaraka wa taala telah menyandarkan urusan kematian di atas Islam kepada Bani Adam. Maka ini termasuk perkara yang menerangkan kepada kita
bahwa hal tersebut ya, yakni di antara takdir-takdir yang dikenakan kepada mereka. Maka firman Allah yang mulia ini dianggap bertentangan dengan sebuah hadis yang hadis ini sahih. Kalau tadi kita ambil contoh hadisnya dhaif kalau tadi yang pertama ya. Ya, walaupun tadi sudah saya berikan penjelasan bahwa walaupun secara fikih bahwa memang ada penjelasan bahwa zakat khudrawat memang tidak ada. Namun tentu saja riwayat dan keterangannya bukan yang didatangkan oleh penulis tadi. Adapun yang didatangkan oleh penulis riwayatnya tidak sahih. Sekarang contoh yang kedua. Ini hadisnya sahih. Keterangannya sahih. Dan ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud kata beliau, qala Rasulullah SAW. Rasulullah telah bersabda, "Fawalladhi la ilaha ghairuhu. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'." Kata Rasulullah, demi Allah yang tidak ada zat yang diibadahi dengan sebenarnya kecuali Dia. Sesungguhnya salah seorang di antara kamu akan beramal dengan amalan ahli surga. Hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dira, sampai nanti antara dia dengan surga ya tidak ada kecuali tinggal satu dira, yaitu satu hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, lalu dia pun didahului oleh Alkitab. Fayamalu bi amali ahli nar, maka dia beramal dengan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, lalu dia pun masuk ke dalam neraka. Kemudian wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Sesungguhnya salah seorang di antara kamu ada yang beramal dengan amalan ahli neraka. Hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dira, sampai antara dia dengan neraka tinggal satu hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, lalu dia didahului oleh Alkitab. Fayamalu bi amali ahli jannah, maka dia pun beramal dengan amalan ahli surga. Fayadkhuluha, lalu dia pun masuk ke dalam surga. Jadi hadis ini menceritakan bahwa ada orang yang beramal dengan amalan ahli surga, ya. Lalu kemudian setelah itu ternyata dia didahului oleh Alkitab, maka dia pun yang semula beramal dengan amalan ahli surga, maka dia berubah haluan menjadi beramal dengan amalan ahli neraka, maka dia pun masuk neraka. Adapun yang kedua, ada orang yang dia beramal dengan amalan ahli neraka, kemudian setelah itu didahului oleh Alkitab, maka dia pun beramal dengan amalan ahli surga, dan dia pun masuk surga. Maka ada orang yang mengatakan dua dalil ini bertentangan, yakni surah Al-Imran ayat 102 yang mana Allah berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Sementara di sini ada orang yang dia beramal dengan amalan ahlul jannah, tapi ternyata ujungnya dia ke neraka. Ada lagi orang yang beramal dengan amalan ahli neraka, ujungnya dia ke surga. Nah, maka antara ayat dan hadis ini dianggap bertentangan. Maka ketika ada dua keterangan seperti ini, yang pertama kali harus kita pahami adalah bagaimana kedudukan hadis ini. Ternyata hadis ini adalah hadis yang sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Karena hadis ini sahih, maka tentu saja hadis ini tidak bisa dilemahkan dengan keterangan tadi. Maka timbul pertanyaan, bagaimana cara mendudukan dua keterangan ini antara surah Ali Imran ayat 102 dengan hadis Bukhari Muslim. Pada pertemuan yang lalu saya sudah pernah menyampaikan, apabila ada hadis dianggap bertentangan dengan ayat dan hadisnya nyata sahihnya, maka fihi fahmun daqiq, maka di dalamnya mengandung pemahaman yang mendalam. Maka di dalamnya yakni mengandung pemahaman yang kita harus mengikuti bagaimana para ulama kita yakni memahamkan dua keterangan ini. Kenapa? Karena tidak mungkin ayat Quran bertentangan dengan hadis Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW. Dan begitu pula sebaliknya, hadis Nabi tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quranul Karim ketika memang hadis tersebut sahih. Tetapi di dalamnya
ada pemahaman yang benar. Maka penulis menjelaskan di dalam kitab ini, kata beliau, makna firman Allah yang mulia, wala tamutunna illa wa antum muslimun, ay la tufariqu hadad din. Maknanya, janganlah kalian yakni berlepas diri dari agama ini. Dari apa? Dari agama Islam. Firman Allah yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu maknanya kalian jangan berlepas diri dari agama ini. Kalian jangan berlepas diri dari agama Islam ayyama hayatikum, selama kalian hidup. Jangan berlepas diri dari agama Islam. Dan hal tersebut bahwasanya seseorang tidak tahu kapan dia akan wafat. Seseorang tidak mengetahui kapan dia akan mati. Dan Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun li'annakum la tadruna mata ta'tikum manayakum. Yakni di mana kamu tidak tahu bahwasanya kapan kematian itu mendatangi kalian. Apakah malam ataukah siang, kalian tidak tahu. Ya, oleh karena kalian tidak tahu kematian itu kapan akan datang kepada kalian, maka fala tufariqul Islam, maka janganlah kalian berlepas diri dari Islam. Inilah makna ayat yang dimaksud. Kemudian diterangkan bahwa fatatikum manayakum wa antum ala ghairi dini. Lalu kamu yakni didatangi dengan kematian sedangkan kamu dalam keadaan tidak di atas agama Islam. Oleh karena itu, fala tufariqu hadad-din. Jadi firman Allah yang mulia ini sifatnya memperingatkan kepada kita supaya kita senantiasa istiqomah di atas agama Islam dengan cara bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, bertakwa kepada Allah Taala dengan sekuat tenaga, dengan semampunya atau sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan semampu kalian. Maka ini semuanya dalam rangka menjaga-jaga supaya jangan sampai wafat di atas selain agama Islam. Ini adalah makna ayat tersebut. Oleh karena itulah Al-Hafidz Ibnu Katsir belum mengatakan ahsinu fi halil hayat, berbuat baiklah kalian sepanjang kehidupan kamu. Walzamu hada, dan hendaklah kalian menetapi ini, yakni senantiasa berada di atas kebaikan. Oleh karena itulah kenapa Allah berfirman fa amma man a'ta wattaqwa, adapun orang yang yakni memberikan hartanya di jalan Allah dan juga bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala terbaik, fasanu yassiruhu lil yusra, maka Allah akan memudahkan dia kepada jalan yang mudah, yaitu jalan menuju surga. Kemudian wa amma man bakhila wastagna, adapun orang yang bakhil, orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, ini adalah kebalikan dari kalimat a'ta wattaqwa. A'ta yakni memberikan hartanya di jalan Allah, maka man bakhila, bakhil, tidak mau memberikan hartanya di jalan Allah, walaupun bisa jadi dia memberikan hartanya di selain jalan Allah. Kemudian wattaqwa, dan bertakwa, maka lawannya wastagna, yakni merasa cukup. Orang yang tidak merasa cukup, maka dia akan bertakwa kepada Allah, akan beribadah kepada Allah. Adapun orang yang tidak mau beribadah kepada Allah adalah istagna. Dia orang yang merasa kecukupan, tidak butuh dengan Allah tabaraka wa taala. Wa kadzdzaba bil husna, ini lawannya wasaddaqa bil husna, membenarkan pahala terbaiknya ini adanya surga. Maka wa kadzdzaba bil husna maknanya dia mendustakan adanya pahala terbaik, yaitu surga. Tidaklah seseorang itu kikir, tidak mau memberikan hartanya di jalan Allah. Tidaklah seseorang itu yakni merasa dirinya cukup, tidak mau bertakwa kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, karena dia mendustakan adanya pahala terbaik. Dia tidak percaya adanya surga. Dia tidak percaya adanya surga, dan dia tidak percaya akan adanya azab berupa neraka. Makanya dia bakhil, makanya dia merasa dirinya cukup. Ar-ra'ahu stagna. Dia juga merasa dirinya cukup, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau mengabdi kepada Allah. Maka fasanu yassiru lil usra, maka Allah akan mudahkan dia kepada jalan yang susah. Jalan yang susah artinya ke neraka. Dimudahkan kepada jalan yang mudah artinya surga. Itu dalil bahwa ada orang yang dimudahkan jalan menuju surga, dan ada juga orang yang dimudahkan jalan menuju neraka. Maka orang yang dimudahkan jalan menuju surga karena dia meniti jalan-jalan ke arah surga. Dan adapun orang yang dimudahkan jalan menuju neraka karena dia meniti jalan-jalan menuju neraka. Maka dengan keterangan ini, orang-orang yang semula dia beramal,
ya, yakni menuju jalan ke surga, ternyata akhirnya dia yakni masuk ke neraka, itu karena orang tersebut telah melakukan sesuatu yang mengantarkan dia ke neraka. Yang keduanya, ada orang yang dia meniti jalan menuju ke neraka, namun kemudian dimudahkan menuju jalan ke surga, berarti orang ini yang asalnya meniti jalan menuju neraka, kemudian setelah itu dimudahkan menuju kepada jalan ke surga. Dari neraka berbelok menjadi ke surga. Pertanyaannya, apa yang terjadi antara ayat tadi dengan hadis yang tersebut? Jawabnya adalah bahwasanya kita perlu membaca yakni keterangan yang lain, penjelasan yang lain yang diterangkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Apa itu? Bahwasanya ini adalah fima yabdu bainan nas, yakni tentang sesuatu yang berkenaan dengan apa yang tampak pada manusia. Oleh karena itulah di dalam hadis yang lain yang juga hadis yang sahih riwayat Imam Muslim ada tambahan penjelasan. Apa itu? Fayamalu bi amali ahlil jannah fima yabdu linnas. Di dalam riwayat Imam Muslim yang lain dikatakan, maka orang tersebut beramal dengan amalan ahli surga fima yabdu linnas, yang tampak pada manusia, yang kelihatan pada manusia. Artinya bahwa ini yang tampak pada manusia, yang kelihatan pada manusia, dia beramal dengan amalan ahli surga. Kemudian setelah itu apa? Wa ya'malu bi amali ahli nar fi ma yabdulinas. Begitu pula bahwasanya yang kedua tadi, dia beramal dengan amalan ahli neraka, itu yang tampak pada manusia. Yang kelihatan, yang tampak. Maka dari sini kita tahu bahwasanya ada orang yang dia beramal dengan amalan ahli neraka. Kenapa ujungnya ke surga? Jawabnya yang tampak pada amalan lahiriahnya dia amalan neraka. Tetapi dia punya amalan batin, yakni batinnya begitu kuat ingin menuju kepada surga Allah tabaraka wa taala. Dia ingin bertobat, maka di penghujungnya oleh Allah tabaraka wa taala ditunjukkan jalan menuju kepada pertobatannya. Ini dalil menunjukkan kepada kita bahwa amalan batin sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang sangat penting. Oleh karena itu, maka jangan meremehkan amalan batin, karena ini akan menunjukkan akhir hayat kita. Begitu pula ada orang yang dia beramalan dengan amalan ahli surga. Lalu kenapa di penghujungnya dia ke neraka? Maka ini pun terkait dengan amalan batinnya. Oleh karena itu, itulah sebabnya kenapa para ulama dan juga Nabi kita yang mulia menerangkan kepada kita supaya jangan mencela orang yang lahiriahnya beramal dengan amalan ahli neraka, karena bisa jadi orang tersebut di penghujungnya dia masuk ke dalam surga. Makanya kata Rasul, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal tergantung ujungnya. Jadi inilah cara ulama memproporsionalkan antara ayat tersebut dengan hadis yang tadi. Selanjutnya, jemaah sekalian, rahimani rahimullah. Kemudian ya, yakni berikutnya berkenaan dengan beberapa ayat dan dalil yang bertentangan dengan hadis ya. Menurut sebagian mereka yang mendapatkannya seperti umpamanya yakni firman Allah yang mulia, wa alaysa lil insani illa ma syaa. Sesungguhnya bagi manusia tergantung apa yang dia upayakan. Firman Allah yang mulia ini terdapat dalam surah An-Najm. Wa alaysa lil insani illa ma syaa. Kemudian ada lagi dalam hadis, yakni hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi kita yang mulia bersabda, al-mayyitu la yu'adzabu bi bukai ahlihi. Bahwasanya mayit itu akan diazab dengan sebab tangisan keluarganya. Maka firman Allah yang mulia, wa alaysa lil insani illa ma syaa, dianggap bertentangan dengan hadis Nabi yang mulia dari Imam Al-Bukhari, yaitu al-mayyitu la yu'adzabu bi bukai ahlihi, bahwasanya mayit itu akan diazab dengan sebab tangisan dari keluarganya, dengan sebab ratapan dari keluarganya. Di satu sisi manusia yakni dia tidak akan menerima kecuali apa yang dia usahakan. Di sisi lain hadis ini ada orang dia dihukumi, dia terkena azab karena tangisan keluarganya. Maka hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Imam Muslim, dan hadis ini yakni hadis yang sahih, dan ini ayat Quran adalah ayat yang nyata bahwasanya keduanya bertentangan.
Namun apakah keduanya yakni bisa dikompromikan? Jawabnya bisa. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya terangkan, apabila suatu keterangan itu sahih, tidak bisa dipertentangan dengan ayat, tetapi diproporsionalkan. Oleh karena itulah Al-Imam Al-Bukhari ta'ala di dalam kitabnya Sahih Bukhari, beliau mendatangkan dalil, yaitu apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka kata beliau bahwa al-mayyitu la yu'adzabu bi bukai ahli, bahwasanya mayit itu akan diazab dengan sebab tangisan sebagai keluarganya, maka itu maknanya adalah karena si mayit ini yakni ketika masih hidup dia tidak mengajari kepada keluarganya supaya tidak meratapi apabila dia meninggal dunia. Jadi sebenarnya tetap saja bahwa orang ini diazab bukan semata-mata karena tangisan keluarganya, tetapi karena apa? Karena orang ini ketika di dunia dulu, dia sebagai kepala rumah tangga, sebagai kepala keluarga, dia tidak mendidik keluarganya untuk tidak meratapinya. Jadi ini berarti azab ini, siksaan ini dengan sebab apa? Dengan sebab usaha si mayit ini sendiri, yaitu tidak bertanggung jawab, tidak mendidik keluarganya, tidak memberitahu keluarganya agar jangan meratapinya. Pertanyaannya, bagaimana kalau dia ternyata sudah mendidiknya, dia sudah yakni mendidiknya, namun keluarganya tetap nangis, tetap meratapinya? Jawabnya, mayit ini tidak akan terkena azab. Dari mana tahu? Dari dalil yang lain. Al-mayyitu la yu'adzabu min bukai ahlihi. Dikatakan al-mayyitu, mayit itu la yu'adzabu akan diazab min bukai ahlihi, dari sebagian tangisan keluarganya. Jadi tidak semuanya. Kenapa dikatakan sebagian? Maksudnya bahwa sebagian air mata keluarganya, sebagian tangisan keluarganya, itu ada yang menyebabkan si mayit itu terkena azab, dan ada sebagian air mata keluarganya yang tidak menyebabkan si mayit tidak terkena azab. Kapan si mayit akan terkena azab dengan sebagian air mata keluarganya? Jika si mayit dulu tidak mendidik keluarganya untuk apa? Untuk tidak meratapi. Kapan si mayit akan mendapatkan azab? Apabila dia dulu tidak mendidik keluarganya agar tidak meratapi. Adapun kalau dia dulu mendidik keluarganya agar tidak meratapi, maka mayit ini tidak akan terkena azab. Oleh karena itu lihat yang lain dikatakan al-mayitu la yu'adzabu mimma niha min ahlihi. Bahwasanya mayit itu akan diazab mimma niha min ahlihi, dari sebab ratapan keluarganya, sedangkan aniyaha haram. Yang namanya niyaha, ratapan adalah haram hukumnya. Inilah penjelasan dari para ulama. Ditambah lagi dengan penjelasan berikutnya, al-mayyitu artinya mayit itu. Tidak semua mayit. Al-mayyitu, mayit itu. Mayit apa? Mayit yang tertentu. Mayit yang bagaimana? Yang diazab ini mayit yang tertentu. Tidak semua mayit, yaitu mayit yang tidak bertanggung jawab, mayit yang tidak mendidik keluarganya agar tidak meratapinya, dan seterusnya. Inilah jemaah sekalian, yakni 3 contoh mungkin yang saya sampaikan tadi. Yang pertama dengan riwayat yang lemah, yang kedua dengan riwayat yang sahih, dan yang ketiga pun dengan riwayat yang sahih. Dan masih banyak lagi, ada contoh-contoh yang lain yang bisa kita pelajari. Namun intinya saya hanya ingin memberikan penjelasan, bahwasanya memberikan contoh, gambaran, ilustrasi bagaimana para ulama kita, bahwa ketika ada satu ayat, ada satu hadis, hadis ini bertentangan dengan ayat, maka 2 kemungkinan. Satu, bisa jadi ayat hadis tersebut dhaif, lemah seperti yang pertama tadi, atau bisa jadi tadi yang kedua, yang ketiga, hadis itu sahih namun di dalamnya mengandung pemahaman-pemahaman yang mendalam. Dan ketika dipahami inilah, yakni dengan didatangkannya sejumlah dalil untuk memproporsionalkan dari keterangan tersebut. Demikian barangkali penjelasan saya pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berfaedah, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Semoga ini merupakan gambaran singkat mengenai bagaimana ada ayat-ayat yang dianggap bertentangan dengan hadis-hadis, padahal sesungguhnya yakni keduanya tidak bertentangan. Ya, dan semoga kita bisa mengambil faedah insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dipersilakan barangkali ada pertanyaan.
Ya silakan Pak. Nah, tapi infak juga kalau diinfakkan untuk pembangunan masjid yang akan mendapatkan jaminan baik dari infak dan dari sembako. Karena sembako itu misalnya diberikan tadi sudah saya terangkan bahwa istilah infak, istilah sodako, dan istilah zakat sebenarnya sama. Ya, sama. Namun di Indonesia kan ada opini publik di Indonesia. Di Indonesia itu begini opininya. Ini saya berikan gambaran Indonesia ya. Kita lagi bicara Indonesia. Jadi yang namanya zakat itu satu hukumnya wajib, yang keduanya tertentu. Prosentasenya tertentu, ketentuannya tertentu, itu namanya zakat. Ini opini di kita ya, betul tidak begitu? Iya, umpamanya zakat harta harus memenuhi haul 1 tahun dan nisab, lalu persentasenya sekian, ya, namanya takwim, prosentnya sekian. Kalau sudah bicara nisab, haul, maka pasti ngomongnya zakat. Yang keduanya, kalau berbicara infak, maka pasti bicara tentang sesuatu yang wajib. Semua infak itu wajib. Ya, seolah-olah tidak ada infak sunnah gitu kan. Wajib semua. Seperti itu. Dan kalau bicara sedekah, pesannya sedekah itu sunnah begitu. Itu adalah yang terbangun dan terobsesi di opini orang Indonesia. Kurang lebihnya begitu, betul jemaah begitu. Sama ya, atur kita ya. Ya sudah, kalau gitu kita atur begitu ya. Baik ya. Tadi saya di awal udah bilang bahwa istilah infak, istilah sodako, istilah zakat, itu sebenarnya istilah yang sama. Kenapa sih dikatakan infak? Jawabnya, karena kita mengeluarkan sesuatu dari harta kita dalam rangka memberikan nafkah, memberikan biaya, memberikan nafkah. Nafkah untuk Islam dan kaum muslimin. Makanya kita infakkan. Seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, berinfak untuk istrinya, menafkahi istrinya. Seperti itu. Kenapa kita menafkahi? Ya karena kita bertanggung jawab dengan Islam. Jadi kalau kita mengeluarkan infak, itu tandanya kita tanggung jawab dengan Islam. Jangan kaum muslimin ini bangun masjid bisa, tapi bayar listriknya nggak bisa gitu. Berarti antum ini nggak mau nafkahin masjid. Bangun masjid oke, giliran bayar listriknya, bayar airnya, yaitu urusan DKM. Bukan itu urusan kaum muslimin. Urusan DKM itu sekarang. Karena antumnya kaum muslimin nggak bertanggung jawab. Gitu kan. Makanya begitu. Sama dengan ngurusin masjid, nyapu masjid, bebersih masjid. Kenapa ada DKM? Karena antumnya nggak peduli. Coba kalau antumnya peduli. Ya, masjid itu nggak butuh yang namanya cleaning service. Nggak butuh itu kan. Ya nggak butuh yang namanya muadzin tertentu seperti itu, imam tertentu umpamanya, kecuali kalau memang di sana biasanya kalau di zaman dahulu ya ahli ilmu lah, ya dari masyarakat seperti itu. Kalau zaman sekarang ya tentu harus ada apa? Harus ada peimul masjid karena kaum musliminnya sudah mulai kurang peduli. Nah itu contoh ya infak. Yang keduanya sodako. Sodako dari kata-kata sodako yusodiku tasdiqan, artinya membenarkan. Sebagai bukti kita membenarkan Islam, kita mengeluarkan harta di jalan Allah. Kita mengeluarkan harta untuk Islam dan kaum muslimin. Itu tandanya kita membenarkan. Membenarkan Islam. Maka dikatakan wasodaqatu burhanun. Sodaqah itu adalah burhan, yaitu keterangan yang jelas, bukti yang jelas kalau kita membenarkan Islam. Makanya kita sodaqah. Sodaqah yusodiku tasdikon. Ini bisa kita lihat di kitab Usbul Salam tentang makna sodaqah umpamanya. Terus kemudian yang ketiganya, kenapa kita dikatakan zakat? Zakat dikatakan zakat. Harta itu dikeluarkan untuk mensucikan jiwa.
Harta itu dikeluarkan untuk mengembangkan harta kita di akhirat nanti di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga harta yang sedikit yang kita zakatkan, yang kita keluarkan di jalan Allah, nanti yang semula sedikit di sana nanti akan besar sampai sebesar unta yang begitu besarnya, yang besarnya seperti gunung. Kan unta kalau besar seperti itu. Nah, itu adalah zakat. Jadi sebenarnya dalam bahasa agama kita, infak, sedekah, zakat sama. Makanya kalau kita baca ayat tentang zakat, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya, sesungguhnya sedekah itu untuk orang fakir, untuk orang miskin dan seterusnya, 8 asnaf, itu kalimatnya innamas shadaqah, bukan innamas zakat. Ya, innamas shadaqah, yang dimaksud sedekah di sana apa? Zakat maksudnya. Jadi kata-kata zakat, infak, sedekah seperti itu. Demikian barangkali Pak ya, mudah-mudahan dipahami insyaallah taala. Wallahu taala a'lam. Adapun tentang umpamanya mana yang lebih utama dan seterusnya, itu dikembalikan kepada dalilnya saja. Mana yang lebih utama? Ya. Karena di dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, pernah Nabi kita yang mulia ditanya, ma faradallahu alayya minas shadaqah. Riwayat yang lain, ma faradallahu alayya minaz zakat. Kalimatnya ada dua. Apa yang Allah fardukan kepadaku dari sedekah, dari zakat. Maka dijawab apa? Az-zakatul mafrudatu, zakat yang difardukan, illa an tatawwa syai'an, kecuali zakat tatawu. Jadi ada zakat sunnah. Begitu. Sama dengan ketika Rasul ditanya, ma fardhu alayya minas salat. Jawabnya apa? As-salawatul khamsu illa an tatawwa syai'an. Sama kalimatnya. Apa yang Allah fardukan kepadaku dari salat yang 5 waktu, kecuali salat tatawu, salat sunnah. Ma fardhu alayhi minas saum. Jawabnya apa? As-saum Ramadan. Ila an tatawwa syai'an. Puasa Ramadan kecuali yang mau tatawu. Jadi ternyata salat juga ada tatawunya, saum juga ada tatawunya, zakat juga ada tatawunya, ada sunnahnya. Dan sudah pernah saya terangkan, ada yang ibadah yang tidak ada sunnahnya. Apa itu namanya? Apa ibadah yang nggak ada sunnahnya? Jawabnya thalabul ilmi, menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu nggak ada sunahnya, wajib semua. Ya, adapun zakat, sedekah, infak ya seperti itu ada sunahnya. Kalau menuntut ilmu itu wajib semua, nggak ada sunahnya. Ya, cuma nanti ada yang wajib ain, ada yang wajib kifayah. Apa yang wajib ain? Belajar tentang akidah, wajib ain. Belajar tentang fikih, wajib ain. Seperti itu. Tapi kalau umpamanya belajar ilmu hadis, menetapkan sahih dan dhaif, itu fardu kifayah. Yang mampu aja. Yang nggak mampu enggak. Belajar bahasa Arab ya sampai mahir umpamanya, itu fardu kifayah. Ya, bukan fardu ain dan seterusnya. Ini contoh ya. Demikian. Wallahu taala a'lam. Baik jamaah sekalian, jika tidak ada lagi pertanyaan, saya kira cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat berada. Kita akhiri di sini. Subhanaka Allahumma hamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.